Perkenalkan, nama saya Aliza Anggraini dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II bernama asli Tengku Sulung Sayyid Qasim, pewaris tahta Kerajaan Siak Sri Indrapura ke-12 tersebut lahir di pusat Kerajaan Siak Sri Indrapura pada 11 Jumadil Awal 1310 Hijriah, bertepatan dengan 1 Desember 1893. Sultan Syarif Qasim II naik tahta pada 13 Maret 1915 di usia 21 tahun untuk menggantikan sang ayah yang wafat pada tahun 1908. Saat naik tahta, Sultan Syarif Qasim II memiliki gelar yang dipertuan besar Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin. Selama hidupnya, Sultan Syarif Qasim II merupakan sosok yang sangat mencintai rakyatnya dan pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia diperlihatkannya saat mendorong raja-raja di Sumatera Timur untuk mendukung dan mengintegrasikan diri dengan Republik Indonesia. Bahkan, setelah Indonesia diproklamasikan, Kesultanan Siak menyatakan diri sebagai bagian wilayah Indonesia. Biodata Sultan Syarif Qasim II. Masa jabatan beliau dimulai tahun 1915 sampai 1946. Beliau lahir pada tanggal 1 Desember 1893 di Siak Sri Indrapura dan wafat pada tanggal 23 April 1968 umur 74 tahun di Pekanbaru, Riau. Kepemimpinan Sultan Syarif Qasim II. Kepemimpinan Sultan Syarif Qasim II membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda panas dingin. Pasalnya, sebagai pewaris kerajaan, Sultan Syarif Qasim II merupakan orang yang sangat berpendidikan dan pemikirannya progresif karena terpengaruh pergerakan nasional. Di tengah ketidaksenangan pemerintah kolonial Hindia Belanda, Datuk Empat Suku yang merupakan Dewan Kerajaan tetap menghendaki Sultan Syarif Qasim II menjadi sultan. Hal ini membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda akhirnya mengkerdilkan arti dan fungsi Dewan Kerajaan yang kemudian dihapus. Dihapusnya Dewan Kerajaan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda tentunya menjadi peningkatan terhadap undang-undang kerajaan dan tata pemerintahan kerajaan Siak yang tertuang dalam Babul Kawait. Dalam Babul Kawait tersebut tertuang pedoman 10 provinsi kerajaan Siak. Dihapusnya semua aturan tersebut membuat Sultan Syarif Qasim II murka dan tidak menerima perubahan yang diusulkan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sultan Syarif Qasim II menilai Hindia Belanda terlalu banyak mencampuri urusan kerajaan. Upaya menekan Sultan Syarif Qasim II terus dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Upaya ini akhirnya membuahkan hasil, di mana struktur pemerintahan di daerah-daerah diubah oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, yakni dari bentuk provinsi menjadi distrik dan underdistrik. Sultan Syarif Qasim II juga dengan tegas menolak campur tangan peraturan pengadilan pemerintahan kolonial Hindia Belanda terhadap rakyatnya. Dia tetap mempertahankan keberadaan kerapatan tunggu kerajaan Siak yang diatur dan disusun oleh kerajaan Siak sendiri. Bukan hanya itu, Sultan Syarif Qasim II juga dengan tegas menolak mengakui Kesultanan Siak sebagai bagian dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Meskipun sebelumnya para sultan di kerajaan Siak telah terikat perjanjian dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda termasuk perjanjian London 1824. Kepedulian Sultan Syarif Qasim II terhadap rakyatnya sangat kuat. Bahkan, untuk melawan penjajahan yang dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda, dia juga mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat dan memberikan beasiswa bagi anak-anak dari kerajaan Siak untuk menempuh pendidikan tinggi. Perlawanan Sultan Syarif Qasim II juga terjadi di masa pendudukan Jepang. Pasukan Jepang sempat menangkapi raja-raja di Riau, namun belum berani menangkap Sultan Syarif Qasim II karena takut terjadi pemberontakan dari rakyat kerajaan Siak. Sultan Syarif Qasim II juga menentang pengiriman Romusa. Dia tetap melindungi rakyatnya meskipun kekuasaannya dilucuti. Kekalahan Jepang dari sekutu pada 15 Agustus 1945 dan diusul dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945 tersiar hingga di kerajaan Siak. Kabar ini membuat Sultan Syarif Qasim II langsung mengibarkan bendera merah putih di istana kerajaan Siak Sri Indrapura. Pada tahun 1946, Sultan Syarif Qasim II berangkat ke Jawa untuk menemui Bung Karno. Dalam pertemuan tersebut,
Sultan Syarif Qasim II dengan tegas menyatakan bahwa Kesultanan Siak Sri Indrapura merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Jasa perjuangan Sultan Syarif Qasim II. Dukungan Sultan Syarif Qasim II terhadap pemerintah Indonesia ditunjukkan dengan cara menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Indonesia. Selain itu, Sultan Syarif Qasim II membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan Barisan Pemuda Republik. Untuk mengenang jasa-jasanya, pemerintah Provinsi Riau mengabdikan nama beliau pada Bandara Internasional di Pekanbaru dengan nama Sultan Syarif Qasim II yang semula bernama Bandar Udara Simpang 3. Bandara ini merupakan adalah tempat pertama kali Sultan Syarif Qasim II melakukan pendaratan perdana dan meresmikannya pada tahun 1943 bersama dengan Permaisuri Tengku Agung Sultana Latifah dan pembesar pemerintahan Belanda. Apa yang dilakukan Sultan Syarif Qasim II sehingga ia dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintahan Indonesia? Jawabannya, karena selama dia memimpin, dia sangat menentang dan menolak kebijakan Belanda yang mewajibkan agar rakyat melakukan kerja rodi. Di masa kedudukan Jepang Sultan Syarif Qasim, dia tetap membela rakyatnya. Mengapa kepemimpinan Sultan Syarif Qasim II dianggap sebagai ancaman bagi kolonial Hindia Belanda? Karena hartanya yang mampu membeli sebuah kapal kelas berat, juga pesawat tempur yang dapat mencapai 2 Mach dan perusahaannya dapat menyaingi perusahaan Belanda yang membuat perusahaan Belanda dapat sangat cepat bangkrut. Bagaimana peran Sultan Syarif Qasim II terhadap pendidikan di wilayah kekuasaannya? Demi mencerdaskan rakyatnya, Sultan Syarif Qasim II menyelenggarakan program pendidikan dengan mendirikan Hollands Inlandse School atau HIS, di samping sekolah berbahasa Melayu yang diperuntukkan bagi semua lapisan penduduk. Fakta unik tentang Sultan Syarif Qasim II. Pertama, beliau serahkan wilayah Kerajaan Siak ke Republik Indonesia. Kedua, beliau serahkan 30% kekayaan untuk Republik Indonesia. 30% kekayaan berupa emas ia serahkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Soekarno di Yogyakarta. Tidak hanya itu, Sultan Syarif Qasim II juga menyerahkan harta senilai 13 juta gulden. Ketiga, semangat menentang kolonial. Sebagai bentuk semangat melawan kolonial Belanda, Sultan Syarif Qasim II juga tidak segan-segan membangun kekuatan militer. Keempat, dinobatkan sebagai Sultan Siak saat usia 23 tahun. Namun tidak disangka saat masih menuntut ilmu di usia 16 tahun, sang ayah pun meninggal dunia. Kala itu kedudukan kerajaan sementara dijabat Tengku Besar Sayyid Syagaf dan Datuk 50 selama 7 tahun, sampai usia Sultan Syarif Qasim II 23 tahun. Kembali dari Batavia, 3 Maret 1915, Sultan Syarif Qasim II yang memiliki nama Syahid Qasim pun dinobatkan menjadi Sultan Siak ke-12 dengan gelar Sultan Asy-Syaidis Syarif Qasim Abdul Jalil Syaifuddin. Sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih.